Halo teman-teman, welcome to Daily Update untuk IHSG dan 3 saham ya. Kita hari ini akan coba bahas 3 saham yang berbeda ya. Ada Antam, Aces, dan Era ya. Ini belum pernah saya bahas, nanti kita akan coba lihat buat teman-teman yang memang hold, teman-teman bisa stay tune untuk video ini sampai habis, dan ya buat teman-teman yang memang nggak hold saham ini ya bisa dijadikan referensi aja. Siapa tahu kedepannya teman-teman nanti bisa tertarik untuk membeli saham ini. Nanti kita akan coba bedah satu persatu. Sebelumnya kita akan bahas dari IHSG dulu. Pergerakan IHSG gimana? So far saya masih tetap berkeyakinan ya bahwa IHSG kita ini sudah mencapai area top ya, dan ya kita memang harus koreksi ke bawah gitu ya. Kenapa? Memang kita sudah sampai area supply yang pertama. Lalu yang kedua, proses kenaikan dari IHSG kita beberapa hari terakhir ini sudah sangat melambat ya, membentuk bukan rising wedge ya, seperti mengerucut lah ke atas. Sekali saja dia drop di bawah area low yang di hari sebelumnya, kita akan mengonfirmasi bahwa IHSG kita akan siap untuk melakukan penurunan yang lebih dalam seperti itu. Konfirmasinya kapan ya, nanti kita tunggu aja, karena memang tanda-tanda di atas ini sudah mulai kelihatan ya bahwa IHSG kita sudah mulai kecapean untuk naiknya. Kita harus pullback dulu. Tapi yang ingin saya mau sampaikan sama teman-teman di sini bahwa pullback kita mungkin tidak pullback yang kecil ya. Minimum kita mungkin akan retest di area 7100 dan maksimum ada di area 7000. Ya, ini bisa memberikan penurunan sekitar 4% ke bawah, 3-4%. Ya, teman-teman siap-siap ya. Kalau misalnya turun untuk saham-saham teman-teman mungkin yang di hold bisa juga mendapatkan diskon yang lumayan juga menurut saya gitu. Itu aja sih notes dari saya. Tapi secara overall pergerakan kita masih dalam area konsolidasi ya, membentuk inverse head and shoulder ya, semoga saja analisa saya nggak salah untuk time frame daily-nya. Lalu untuk time frame weekly-nya sebenarnya kita hanya dalam satu area mega sideways yang sangat besar ya, antara resisten 7350 sampai area support di area 6570 seperti itu. Kita hanya mondar-mandir di sana selama 2 tahun ke belakang. Jadi ya nothing special ya. Bahkan kalau saya lihat dari time frame yang lebih besar ya, bahkan monthly time frame di sini kita sudah menunjukkan bahwa proses kenaikan kita dari IHSG ini sudah mengalami perlambatan ya. Dari yang sebelumnya lumayan cepat, sekarang kita mengerucut seperti membentuk pelangi ya. Kenapa kok pelangi? Karena memang kita melihat ini dari time frame monthly ya, 1 bulan untuk satu candlenya. Kenaikan kita sudah tidak secepat dibanding tahun 2007 sampai 2010. Nah, ini juga bisa menjadikan catatan buat kita ya, bahwa soon ketika crash itu terjadi ya, mungkin kita akan melihat IHSG mungkin akan meretest area support pentingnya di time frame monthly ya, seperti sekitar 4000 itu juga ada potensial untuk di retest ya. Nah, ketika ada crash di area tersebut bisa dijadikan sebagai area target kita. Tapi ya so far sih saya belum mau berbicara tentang crash ya, karena memang kita secara overall masih dalam area mega sideways yang sangat besar ya. Di area atas ini juga kita masih berkonsolidasi dengan cukup baik ya, tidak jebol area support tapi juga tidak breakout dari area resisten seperti itu. Jadi semoga saja apa yang bisa saya sampaikan di sini teman-teman bisa dapatkan gambarannya ya. Saya bahas secara time frame lebih besar dan juga time frame kecilnya seperti apa dan potensi koreksinya sampai mana, seperti itu. Ini dari IHSG. Lalu next kita akan coba cek untuk saham Antam. Antam seperti biasa kita akan coba buka dari time frame monthly dulu ya, karena memang saya sudah agak lama nggak bahas saham ini. Kita buka dari 3 bulan dulu. Yang pertama untuk Antam yang bisa kita notes, kita punya area top di sekitar 3800 ya. Lalu yang kedua, kita punya area support juga di sekitaran ini. Wait ya, sekitar area 900 atau 1000 lah ya. Kita boleh bulatkan area 1000 aja, karena itu area psikologis ya. 1000 dan 3800 ini untuk time frame besar ya. Kita akan coba turunkan perlahan untuk time frame-nya. Di time frame monthly apa yang bisa kita lihat, ini masih still in bearish trend ya. Sebenarnya kita belum ada satu candlestick yang mengkonfirmasi bahwa kita sudah siap untuk reversal ya, kecuali nanti Antam ini berhasil breakout ya dengan impulsif di bulan ini di atas 1490. Maka itu juga bisa memberikan indikasi awal untuk kita bahwa Antam ini mungkin akan mengalami reversal ke atas.
Tapi selama itu belum terjadi sih, saya masih cukup melihat Antam masih berpeluang untuk turun ke area 1000. Itu dari time frame kecilnya. Time frame besar ya, maaf ya. Dari time frame monthly-nya. Lalu kita coba turun ke weekly time frame. Di sini cukup terlihat jelas bahwa kita ada area resistance become support. Maaf, support become resistant ya, karena ini merupakan area support yang sudah dijebol dan sekarang menjadi area resistant yang baru. Target kita untuk jangka waktu pendek kita bisa targetkan untuk Antam bisa naik ke sana seperti itu. Dalam jangka waktu pendek Antam berpeluang untuk naik ke 1400. Saya akan coba tambahkan Fibonacci di sini. Saya tarik ya. Maksimal ada di area box warna ungu yang ada di atas ya. Maksimal teman-teman bisa mark lagi ke area 1540. Ini kenaikan maksimal. Setelah itu saya belum melihat Antam akan bisa reversal ke atas ya. Saya melihat masih berpeluang lebih besar untuk Antam melanjutkan penurunannya seperti itu. Loh, kenapa kok bisa melanjutkan penurunannya? Karena memang kita belum melihat Antam ini membentuk higher high higher low ya. Kalau saya coba balik chartnya seperti ini, nah teman-teman pasti setuju ya bahwa Antam ini trennya lagi uptrend kan ya. Dia membentuk higher high, high low, lalu higher low, higher low lagi. Low-nya itu selalu lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan ini sedang berpotensi untuk mengejar higher low barunya kan sebelum melanjutkan kenaikannya. Ya kan, teman-teman pasti setuju dengan asumsi saya seperti itu. Nah, ini low-nya selalu lebih tinggi kan di sini. Ketika saya balik chart, dia berpotensi untuk mengejar untuk low-nya selanjutnya sebelum melanjutkan tren sebelumnya. Sekarang saya buka untuk chart real-nya. Nah, ini untuk chart real-nya kan teman-teman setuju yang tadi kita berpeluang untuk membentuk higher low yang baru. Nah, ini higher low yang baru ini mungkin kita akan maksimal ada di 1550 seperti itu. Jadi ya teman-teman harus bisa lihat ya, untuk Antam ini belum ada satu sign untuk reversal, dan saya sebenarnya cukup menghindari untuk saham-saham seperti ini, terutama di grup Discord. Saya tidak rekomendasikan untuk teman-teman trading di saham-saham yang punya tren secara downtrend ya. Meskipun dia punya peluang yang bagus, tapi I think saya nggak mau meresikokan uang saya di saham yang memang punya tren yang turun seperti itu. Itu aja untuk Antam. Ya, next kita akan coba cek ACES. Untuk ACES seperti biasa ya, kita akan buka ke time frame lebih besar dulu, and then kita coba turunkan time frame-nya. Karena memang saya akan coba buat untuk roadmap-nya. Di sini untuk time frame lebih besar untuk ACES, bahwa ACES ini sudah breakdown dari area support ya, yang ada di monthly time frame-nya. Kita lihat dia breakdown dengan candlestick meskipun ada rejection di sana, tapi ya ini mau dikatakan fake out juga nggak bisa ya. Sebelum dia nanti mengkonfirmasi area higher low-nya, baru kita bisa katakan ini fake out. Tapi sebelum itu terjadi sih, saya nggak mau berasumsi bahwa kita fake out di area 496 atau 500 rupiah seperti itu untuk ACES. Lalu kita breakdown ke time frame weekly. Di weekly time frame ini lebih kelihatan ya bahwa ACES ini hanya koreksi ke atas sebelum melanjutkan penurunannya seperti itu. Dan sayangnya untuk area koreksi ACES ini sudah mencapai area batas maksimalnya menurut saya. Tinggal kita lihat ya, nanti ketika ACES ini breakdown dari area support yang ada di sini, support trend line yang sudah saya gambarkan ya, batasan maksimalnya ada di sini, 770. Ketika dia breakdown dari 770, ada potensi memang dia untuk melanjutkan penurunannya. Sampai mana? Teman-teman bisa coba akumulasi start lagi ya. Kita asumsi bahwa dia akan melanjutkan tren kenaikannya di area supportnya. Saya lebih prefer tunggu di area 560 sampai 550. Itu untuk ACES. Jadi masih cukup lama ACES ini untuk menarik dilirik kembali, karena memang secara tren dia juga sudah mulai melambat ya kenaikannya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Tapi kita lihat ya untuk weekly time frame-nya di sini kita belum turun ke daily ya. Di sini aja sudah bisa mempresentasikan bahwa ACES ini sudah mulai kesusahan, kehabisan bensin ketika dia akan mencoba untuk mempertahankan tren bullish-nya. Di daily time frame pun lebih kelihatan ya, ada potensi kita membentuk head and shoulder di sini. Ini right shoulder, ini head, dan ini shoulder kanannya. Ini shoulder kiri, kepala, ini shoulder kanannya. Ya, konfirmasi kita tetap sama seperti weekly time frame 770. Ketika dia jebol dari 770 ya, teman-teman yang mungkin masih hold untuk ACES bisa exit dulu sih, seperti itu. Untuk entry saya masih belum bisa juga merekomendasikan ya. Mungkin
akhir tahun baru kita bisa lihat lagi untuk ACES ini. Sementara teman-teman buat yang punya ACES di dalam watchlist ya teman-teman bisa dibuang dulu untuk sementara, seperti itu. Ini roadmap untuk ACES ya, semoga bisa membantu. ACES hardware, saya baru tahu namanya aspirasi hidup. Saya cuma taunya ACES gitu ya. Oke, next kita akan bahas saham selanjutnya. Ada Era Swasembada, Era Jaya. Ini saham dari sektor ya konsumsi ya, sektor handphone. Kita akan coba bahas dari time frame monthly seperti biasa ya. Saya akan hapus ulang. Di sini sangat terlihat jelas kita punya satu trend line ya yang terbentuk dari dia IPO pertama. Lalu kita punya resisten juga yang sangat kuat di atas ini, supply yang mempertahankan Era untuk tidak breakout lebih tinggi lagi. Dan sekarang ini Era lebih menarik ya dibandingkan kedua saham yang tadi karena kita sudah mencapai area supportnya dan didukung dengan adanya bullish engulfing di area support seperti itu. Jadi kita bisa mulai start lihat ya higher high higher low, harusnya bisa melanjutkan higher high minimum ke 660 atau ke high yang terakhir di monthly time frame-nya seperti itu. Untuk secara minor time frame-nya sih kita memang masih melihat Era ini masih dalam tren yang bearish ya, belum bullish. Tapi saya masih cukup percaya bahwa Era masih bisa mempertahankan area trend lainnya dengan cukup bagus ya. Karena di sini kita sudah mendapatkan bullish engulfing di monthly time frame. Kita coba turun ke weekly. Di weekly saya coba tambahkan satu area trend line ya di area atas ini sebagai area resisten kita ya. Ini area support di monthly, ini resisten di weekly time frame. Lalu kita akan coba cari untuk area supportnya menggunakan Fibonacci di sini. Saya akan coba tambahkan. Kita punya area support di sini ya, di area 618 Fibonacci. Lalu kalau kita coba tarik ke samping, ini ada area resist ya, yang sebelumnya dia tidak mampu dijebol, dia pullback dulu, setelah itu dia naik ke atas dan sekarang berubah menjadi area support. Jadi ada area resisten yang menjadi support. Kalau kita tarik ke samping ini juga valid ya, ini menjadi area support, resisten, dan ini menjadi area support. Jadi teman-teman bisa jadikan itu sebagai area yang valid untuk Era seperti itu. Nextnya kita akan coba buka di daily time frame ya, di daily time frame untuk mencari apakah kita bisa entry di harga sekarang. I think masih belum juga ya, kita masih harus pantau selama beberapa hari ke depan. Era ini masih harus breakout dari area trend lainnya. Atau kalau teman-teman yang mau spekulasi untuk entry, better untuk wait and see di area 393. Apabila Era bisa breakout dari 393, maka ini menjadi satu indikasi yang cukup bagus untuk Era bisa reversal di daily time frame-nya. Seperti itu. Ini trennya masih bearish ya. Lower high, lower low, cukup valid lower high, lower low, tapi ini kita masih tunggu untuk dia valid swing low dulu baru menarik. Kalau kita lihat secara proxum-nya juga, saya akan coba tarik dari bulan Juni ya, harusnya masih distribusi ya, masih distribusi. Kalau kita coba tarik dari bulan Maret, dari pertama kali dia pullback, ini netral sudah, jadi ya sudah diserap lah ya untuk buangan barangnya. Jadi ini masih dalam satu tren yang bearish, teman-teman bisa tunggu ketika dia break dari 393, teman-teman kalau yang mau spekulasi buy on support boleh lah, dengan batasannya bisa dijaga di 367. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan apakah Era ini menarik dan teman-teman percaya dengan fundamental Era, karena menurut saya kita sudah berada di area bottom ya, bottom pertama, bottom kedua, dan sekarang bottom yang ketiga seperti itu. Harusnya kalau dia jebol dari area support, dia akan mengatakan dari trend line yang ada di monthly time frame ya. Trend line monthly time frame ini bukan trend line yang gampang dipatahkan harusnya, karena ini sudah terbentuk dari 2015 untuk trend line-nya, dan teman-teman bisa lihat ya, so far kita masih belum pernah patah trend, dan ini membentuk triangle ya. Kalau asumsi saya benar, ini satu kali push lagi harusnya dia bisa naik lagi menembus all time high-nya. Itu dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, minimal 2 tahun menurut saya. Kita akan tembus dari all time high, seperti itu. Itu yang bisa saya bahas ya dari saham Era. Teman-teman bisa wait and see kalau teman-teman berminat.
lebih interesting dibandingkan kedua saham yang tadi. Tapi ya teman-teman perlu analisa ulang ya, karena ini merupakan opini saya pribadi ya, teman-teman bisa coba jadikan ini sebagai second opinion teman-teman, seperti itu. Itu aja ya. Kalau teman-teman yang mau join di live streaming kita, teman-teman bisa subscribe aja untuk channel ini, karena kita ada live streaming setiap minggunya, seperti itu. Ada juga channel Telegram ya, teman-teman bisa join secara free ya, cukup cari aja di bagian deskripsi, di situ sudah jelas untuk link Telegramnya seperti di mana. Itu aja ya dari saya, thank you semua dan see you on next video, bye bye.